Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam berkat Tuhan bagi kita semua. Topik kita hari ini adalah sekolah kehidupan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, menarik jika berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, sebab Allah berbicara melalui kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, dan juga Allah menyatakan karyanya lewat para tokoh-tokoh Alkitab. Dan tokoh kita hari ini adalah Daniel, seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dan yang menarik dari kehidupan Daniel, teladan dari kehidupannya, di mana yang dapat kita ikuti menjadi contoh bagi kita semua adalah bahwa Daniel memiliki integritas. Karakternya teruji ketika dia mengalami godaan, cobaan, rayuan dunia ini. Karakternya teruji, saudara, dan dia melewati ujian itu dengan baik. Dia tidak melebur dalam arus zamannya. Bahkan kita lihat bahwa Daniel, seorang yang berhikmat ini, seorang yang memiliki roh yang luar biasa, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan raja. Artinya bahwa Daniel punya integritas, tidak larut dalam arus zaman, saudara, tidak mencemarkan dirinya dan berani melawan arus pada saat itu. Karena bagi orang Yahudi, makanan itu ditentukan ada halal dan ada yang haram, saudara. Dan itu berhubungan dengan kekudusan mereka di hadapan Allah, berhubungan dengan perkenanan mereka di hadapan Allah. Dan Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan yang cemar menurut iman Yahudi, yang mengganggu hati nurani Daniel. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan makanan tersebut, karena bagi mereka, bagi Daniel, makanan itu najis, sebab sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Mungkin enak, mungkin bergizi, mungkin bersih, tetapi secara iman Daniel, itu makanan yang najis bagi Daniel, sehingga dia punya ketetapan, walaupun enak, walaupun sepertinya nikmat, tapi ketetapan Daniel, dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan yang menajiskan dirinya dan juga menajiskan hidup rohaninya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Daniel tetap setia menjalankan ibadahnya walaupun mengalami pelarangan. Ya, ada sebuah penetapan, sebuah undang-undang dibuat bahwa selama 30 hari tidak boleh seorang di dalam kerajaan Darius pada saat itu, Media Persia, tidak boleh satu orang pun dapat berdoa kepada dewanya ataupun Tuhan Yahweh bagi orang Yahudi selain kepada raja pada saat itu. Di dalam masa pelarangan ini, Daniel tetap memutuskan untuk setia dalam ibadahnya, tetap setia dalam doanya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kita lihat di sini bahwa integritas, kejujuran, ketaatan dari Daniel justru itulah yang menyelamatkan dia. Itulah menyelamatkan dia dari mangsa, ya, singa, ya, yang sengaja dibuat lapar, sehingga orang yang melarang atau membantah perintah raja akan dihukum masuk gua singa, di mana singa yang lapar itu, saudara. Dan di sana kita lihat bahwa ceritanya bahwa Daniel diselamatkan. Sebab bagi Daniel, iman itu harganya adalah hidup dan mati. Dan Daniel memutuskan tetap menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan integritas kita? Apakah kita punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri kita di tengah tantangan zaman ini, di tengah godaan kenikmatan dunia yang ingin secara pelan mungkin, secara halus mungkin ingin menggerogoti iman saudara dan saya? Kalau Daniel,
menetapkan hatinya untuk tetap memilih yang benar, menetapkan hatinya supaya dia benar berkenan di hadapan Allah. Dia mencari perkenanan Tuhan, bukanlah mencari kenikmatan dunia ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran berharga, pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kita pun harus mengikuti jejak Daniel. Bukan digarami oleh dunia ini, tetapi kita yang menggarami dunia ini atau menjadi terang bagi dunia yang sudah gelap ini, saudara. Sebab kita suratan terbuka. Allah berbicara lewat Daniel untuk menyatakan kebesaran dan kuasanya. Allah turut ambil andil di sana, turut terlibat menjaga, melindungi Daniel. Dan mari kita yang hidup di hari ini, Allah pun mau berbicara lewat kita. Allah juga mau menyatakan kebesaran kuasanya lewat hidup kita. Ketika kita memilih tetap mengikuti jalan Tuhan, Tuhan yang melindungi Daniel, Tuhan itu juga yang akan melindungi saudara dan saya. Puji Tuhan, salam berkat Tuhan bagi kita semua. Biarlah kita jaga integritas kita, kita menetapkan diri kita, menjaga kekudusan kita, tetap mencari perkenanan Allah. Dan saya percaya damai sejahtera surgawi menjadi bagian setiap kita. Salam berkat Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara berikutnya.